Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu begitu saja dalam alam Valet Jade Immortal. Di sela-sela itu, King Sui menghabiskan beberapa waktu untuk mempraktikkan 9 langkah istana dan teknik penguatan kuno. Dalam beberapa hari terakhir, teknik penguatan kuno memiliki 2 terobosan siklus. Namun, peningkatan kekuatan tidak terasa menyegarkan. Bagaimanapun, perbedaan terobosan tidak banyak, terutama jika dibandingkan dengan setiap terobosan siklus ke-9 yang meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Panjang hari normal setara dengan 100 hari di alam Valet Jade Immortal. Waktu yang dia habiskan setara dengan 70 hari di dunia nyata, waktu yang tersisa sekitar 1 bulan. Selama waktu ini, King Sui membuat persiapan untuk bahan pemurnian yang digunakan dalam formasi. Kerikil tidak membawa banyak kekuatan, dan permata terlalu berharga dan boros. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk menggunakan kulit binatang dan tulang binatang sebagai bendera formasi. Kulit binatang dan tulang binatang yang dikumpulkan dari alam Valet Jade Immortal memiliki kualitas yang tinggi. King Sui belajar sedikit tentang bagaimana membuat bendera formasi. Anehnya, kulit binatang dan tulang binatang membutuhkan pendinginan individu, yang mirip dengan metode pendinginan yang digunakan dalam pembuatan jimat. Kali ini, relatif mudah untuk membuat bendera formasi. Menurut metode kerajinan, King Sui menemukan bahwa ki spiritual di dalamnya cukup, dan dengan demikian dia sangat puas. Dengan sejumlah kecil ki spiritual, bendera segitiga kecil yang dibuat akan setinggi 1 kaki. Kerajinan tidak membebani dalam hal bahan, tetapi membutuhkan 10 hari atau lebih untuk membuat kira-kira 10.000 bendera kecil. Melihat bendera kecil itu, King Sui memikirkan mata formasi. Node formasi itu masih membutuhkan bendera formasi, tetapi bendera utama harus dibuat dari bahan dengan kualitas yang lebih tinggi. Keesokan harinya, King Sui bangun dari tempat tidur tepat waktu. Langit hampir tidak menyala dan karena saat itu musim dingin, masih ada waktu sebelum fajar. King Sui berjalan keluar gedung pavilion untuk melakukan pelatihan paginya. Kecuali jika ada keadaan darurat, tidak ada yang bisa mengganggu rutinitas latihan paginya. Sarapan dengan barang-barang yang tampak indah dikirim oleh seorang pelayan dari Muklan. King Sui baru saja selesai makan ketika Mu King tiba di depan pintunya. Setelah melihat bahwa King Sui memperhatikannya, dia masuk ke kamar. Penuh, ucap Mu King melihat apa yang ada di atas meja. Ya, King Sui berkata sambil tersenyum. Ketika pandangan mereka bertemu, Mu King merasa sedikit tidak nyaman dan menghindari melihat King Sui secara langsung. Ketika Mu King ingin berbicara, sesuatu keributan terjadi di halaman depan. Keduanya bertukar tatapan. King Sui tampak tenang, tetapi Mu King memiliki ekspresi yang tidak wajar. Mari kita lihat apa yang terjadi, King Sui berkata sambil tersenyum. Melihat ketenangan King Sui, Mu King sepertinya juga tenang. Memikirkan kembali sedikit, King Sui tidak pernah tampak ketakutan. Ini memberinya jaminan karena tampaknya King Sui telah berurusan dengan banyak hal sebelumnya. Keduanya berjalan berdampingan menuju halaman depan. King Sui menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk mengamati lingkungan sekitar. Dia siap untuk apa yang akan datang. Semakin cepat dia mengurusnya, semakin cepat dia bisa pergi. Serahkan Mu King dan anak itu, atau lainnya. King Sui dan Mu King bahkan belum mencapai halaman depan sebelum mereka dengan jelas mendengar suara sombong. Penjara langit tua kelima, ini adalah wilayah Muklan kami. Kesombongan Anda tidak akan ditoleransi. Kami belum pergi untuk berdebat dengan Anda, namun Anda datang mengganggu kami. Apakah sekte penjara langit tidak memiliki moralitas dan perilaku yang baik? Mu Qian berkata dengan marah tapi menahan diri.
Orang-orang dari Sekte Penjara Langit ada di sini. King Sui berkata dengan lembut. Tubuh Mu King bergetar. Jika mereka tidak meninggalkan jejak apapun, ini tidak akan terjadi. Namun, sekarang informasi telah bocor. Sekte Penjara Langit berusaha mempertahankan wajah dalam masalah ini. Klan Mu, Klan Yin, dan klan bangsawan Dongfang jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Sekte Penjara Langit, Klan Pedang Dewa, dan Bukit Web Silken. Kekuatan Sekte Penjara Langit hanya bisa ditandingi oleh Klan Pedang Dewa. Sekte Penjara Langit sombong dan tidak mematuhi aturan apapun atau mematuhi etika, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan pikiran mereka tentang masalah ini. Sekarang, King Sui dan Mu King telah tiba di halaman depan. Formasi. Sekali lagi dengan formasi. Setelah dia berlatih dengan cermat siang dan malam dengan formasi di alam Valet Jade Immortal, dia tidak bersemangat melihat formasi lagi. Namun, Muklan bereaksi seolah-olah musuh yang sombong baru saja tiba. Tubuh Mu kian bergetar tak terkendali. Dia tidak sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya pun gemetar. Ini adalah Formation Destroyer terkenal dari Sky Prison Sect. Sekarang, beberapa orang tua berjalan dari kejauhan. Apa kau benar-benar yakin bisa memindahkan Muklan, penjara langit Old Fifth? Suara raungan marah mencapai mereka sebelum pemilik suara itu tiba. Segera setelah itu, 4 penatua berpakaian preman tiba. Rambut dan alis mereka putih seperti salju. Seolah-olah mereka hanya berjalan-jalan di taman, mereka memancarkan otoritas alami. Kakek ketiga, ayah dan paman keempat. Mu kian membungkuk ke arah sesepuh dan yang lainnya mengikutinya. Mu Oldfart, aku di sini bukan untuk memperburuk keadaan. Serahkan saja Mu King dan anak itu dan kami akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang diberikan oleh Sekte Penjara Langit sebagai jalan keluar. Kami tidak akan mempersulit kalian. Sky Prison Old Fifth berteriak pada sesepuh yang berdiri di tengah. Haha, kamu datang ke domain Muklan saya untuk mengambil anggota Muklan. Bahkan jika Anda adalah Sekte Penjara Langit, mengapa saya harus menyerah? Jika saya hidup dan berdiri, kami bahkan tidak takut pada perjuangan hidup dan mati. Kamu bisa bermimpi tentang mengambil seseorang dari Muklan kita. Orang tua itu berbicara dengan energi yang membawa otoritas yang tak tergoyahkan. Sky Prison Old Fifth adalah seorang pria tua yang halus, harmonis dan tampak kurus. Matanya tampak kejam. Meskipun dia tidak terlalu besar, suaranya bisa mengeluarkan volume yang besar. Dia melihat ke arah tetua Muklan dan berbicara, Mu Oldfart, Mu King adalah anggota klanmu jadi aku akan membuat pengecualian. Serahkan anak itu dan kami akan menganggap semuanya seimbang. King Sui dan Mu King baru saja tiba di halaman depan. King Sui hendak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi dia segera memutuskan untuk tetap diam. Dia hanya berjalan di samping Mu King menuju ke arah sisa klanmu. Anak laki-laki itu telah muncul. Mu King juga, salah satu anggota yang lebih tua di samping penjara langit Old Fifth berteriak, sementara yang lain melihat ke arah King Sui. Sesepuh Muklan juga melihat ke arah King Sui dan Mu King. Sky Prison Old Fifth, kamu meremehkan kami dengan provokasi kamu dan sekarang kamu berani berencana untuk meletakkan tangan kotormu pada anggota Muklan. Anda telah masuk tanpa izin ke wilayah Muklan kami berdasarkan pernyataan sepihak. Apakah Anda membawa kami untuk makan gorengan? Ucap Elder sambil menatap tajam ke Sky Prison Old Fifth. Tuan, Muklan Anda mungkin klan besar di sekitar sini, tetapi kami semua di sini sadar bahwa Sekte Penjara Langit kami dapat menghancurkan klan Anda dengan mudah. Kami di sini bukan untuk meningkatkan, serahkan saja anak itu. Penjara Langit Tua kelima menunjuk ke arah King Sui sambil mengertakkan gigi. King Sui tidak merasakan apa-apa saat dia melihat kelima tua penjara langit yang menunjuk ke arahnya. Dia tidak menunjukkan indikasi apapun saat dia menunggu keputusan Muklan. Mu King cerdas, tetapi pada saat ini, dia mungkin tidak bisa menebak niat King Sui.
Dia tidak percaya bahwa King Sui adalah seseorang yang bisa melawan Sekte Penjara Langit dan dengan demikian secara alami tidak akan bisa menebak pikirannya. Mu Fengyang telah mengendalikan cabang klan Mu ini selama 300 tahun, dan keturunannya telah bekerja keras untuk membuktikan diri. Saat ini, cabangnya telah menjadi andalan klan Mu. Namun, mereka menghadapi Sekte Penjara Langit, sekte besar yang warisannya jauh lebih lama dan yang kemampuannya lebih kuat daripada klan Mu. Sekarang, Sekte Penjara Langit telah datang ke pintu mereka. Namun, dia tahu bahwa jika dia menyerahkan pemuda itu, semuanya akan berakhir. Meskipun klan Mu sama sekali tidak sebanding dengan Sekte Penjara Langit, Sekte Penjara Langit masih tidak berani melakukan apapun pada klan Mu, setidaknya untuk beberapa dekade lagi. Kakek Mu Fengyang masih ada, tetapi dia berada di tahun-tahun terakhirnya. Paling banyak, dia hanya akan hidup 50 tahun lagi. Meskipun lelaki tua itu tidak lagi melibatkan dirinya dengan apa yang terjadi di dunia luar, jika keturunannya terancam punah, dia pasti akan memulai perang. Tentu saja, ada orang-orang di Sekte Penjara Langit yang bisa melawan orang tua ini. Sebaliknya, jika seorang ahli kuat seperti dia mengamuk, bahkan Sekte Penjara Langit akan menderita kerusakan besar. Selain itu, mereka tidak pernah berpikir untuk benar-benar membasmi klan Mu. Namun, dengan rumor menyebar seperti api, mereka berjuang untuk mendapatkan kembali reputasi mereka. Mu Fengyang benar-benar merasa bingung. Bagaimanapun, pihak lain sudah mengambil langkah mundur dan memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh terhadap Mu Clan. Namun, tidak ada cara bagi mereka untuk melepaskan pemuda itu. Mu Fengyang sangat jelas bahwa alasan Sekte Penjara Langit ada di sini hari ini hanya untuk berurusan dengan King Sui. Reputasi mereka bisa diselamatkan jika mereka berurusan dengannya. Namun jika mereka menyerahkannya, reputasi Mu Clan akan hilang. Kelima tua penjara langit, dia adalah teman dari klan Mu kita. Kamu bisa melupakan membawanya pergi hari ini. Mereka sangat jelas bahwa King Sui telah menyelamatkan Mu King dan yang lainnya. Apalagi berita sudah tersebar. Jika mereka membiarkan Sekte Penjara Langit mengambil King Sui, reputasi Mu Clan akan benar-benar hancur. Karena itu, Mu Fengyang tidak punya pilihan lain. Meski begitu, dalam situasi hidup dan mati untuk klan mereka, dia telah mempertimbangkan untuk menyerahkan King Sui. Itu karena dibandingkan dengan kelangsungan hidup klan mereka, yang lainnya tidak penting. Selanjutnya, apa yang telah tersebar hanyalah rumor. Desas-desus secara bertahap akan hilang seiring berjalannya waktu. Hari ini, bahkan jika kita bertarung sampai mati, kalian bisa melupakan membawanya pergi. Mu Qian memandang King Sui dan Mu King. Melihat tatapan khawatir putrinya, dia semakin yakin dengan keputusannya. Selain itu, dia melihat bahwa King Sui tampaknya tidak takut dan itu membuatnya bingung. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Sekarang, dia menyadari bahwa King Sui menjadi lebih tidak bisa dipahami. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa dengan paksa membawanya pergi, ucap Old Viv Penjara Langit, tidak peduli. Saat ini, King Sui telah menjadi pusat perhatian. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Senior, King Sui memanggil Mu Qian, yang baru saja akan berbicara. Mu Qian memandang King Sui, bingung. Terima kasih, karena ini adalah sesuatu yang telah saya lakukan dan menyebabkan mereka mencari saya, biarkan saya yang mengurusnya. King Sui berkata dengan tenang, nadanya seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak penting. King Sui, jangan. Ketika Mu King mendengar kata-kata King Sui, dia dengan cemas meraih lengan bajunya. Banyak orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Untuk berpikir bahwa kecantikan pertama kota itu, Nona Mu, memiliki sisi ini juga. Sekarang, hampir semua orang sudah merasa bahwa Nona Mu menyukai pemuda ini, tetapi tingkat kegilaannya masih mengejutkan mereka. Percayalah kepadaku. King Sui dengan lembut menarik tangan Mu King. King Sui, aku akan melindungimu sampai aku mati, ucap Mu Qian, setelah melirik putrinya. Paman,
Aku sangat menyadari niat baikmu. Biar aku tangani ini. Jika saya tidak bisa mengatasinya, maka kalian bisa turun tangan. Apakah ini akan berhasil? King Sui tersenyum dan berkata, karena ini adalah keputusan Muklan, King Sui tidak bisa bersembunyi di belakang mereka. Dong Yan dan Sun Yan berdiri di samping King Sui. Jelas bahwa mereka bersiap bertarung di samping King Sui. King Sui tahu bahwa keduanya benar-benar orang yang dapat dia anggap sebagai saudara laki-lakinya. Tuan tua, terima kasih. King Sui memandang Mu Fengyang dan berkata, membungkuk, sebelum menuju ke depan di tengah tatapan heran Mu Fengyang. Dia berdiri tepat di depan orang-orang dari Sky Prison Sect. Jika aku bertemu dengan idiot itu, orang bodoh yang berpikir bahwa membentuk hal buruk seperti itu membuatnya tangguh, aku masih akan membunuhnya, ucap King Sui menatap kelima tua penjara langit. Hal yang buruk, formasi mereka digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, penghancur bunga disebut bodoh, dan bahwa dia akan tetap membunuhnya jika mereka bertemu lagi. Banyak orang tersedak ketika mendengar kata-kata King Sui. Tidak peduli apa, mereka tidak mengharapkan King Sui mengatakan ini. Mereka tidak tahu apakah dia sombong atau hanya cuek. Kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Anda benar-benar mendekati kematian. Kelima tua penjara langit marah oleh kata-kata King Sui saat dia menerkam ke arah King Sui, menamparkan telapak tangannya ke arahnya. Dia jelas tidak peduli tentang King Sui. Dia awalnya hanya ingin membawanya pergi. Membunuh junior seperti dia tidak akan mencerminkan posisinya dengan baik. Selain itu, membunuhnya di sini hanya akan membuat marah klanmu. Namun, pemuda yang tidak tahu apa-apa ini benar-benar membuatnya marah. Seseorang harus memiliki dukungan untuk menjadi sombong. Tanpa sumber daya apapun, orang yang sombong hanya bisa dikatakan cuek. Serangan Old Fifth penjara langit adalah salah satu yang diluncurkan karena kemarahan. Bahkan jika King Sui bisa mengalahkan penghancur bunga, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Old Fifth. Old Fifth dianggap sebagai ahli yang kuat di penjara langit. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia merasa sangat marah karena dipandang rendah oleh anak muda ini. Serangan biasa ini dan kabut hitam di telapak tangannya menyebabkan semua orang waspada, terutama Mu Qing, Dong Yan, dan Sun Yan. Mu Qing bahkan menutup matanya, tidak berani melihat situasi ini. Mu Qian tidak berkedip, tapi tubuhnya sedikit bergoyang. Mu Fengyang memandang King Sui. Meskipun dia tidak bergerak, ekspresinya sangat serius. King Sui melihat telapak tangan yang mencolok ke arahnya. Bagi yang lain, serangan telapak tangan ini tampak kuat dan fatal, tetapi bagi King Sui, itu tampak sangat lambat. Dia dengan santai mengambil langkah ke depan. 9 langkah istana. Langkah ini sangat dalam dan misterius, dan hanya sedikit orang yang hadir dapat mengatakan bahwa itu luar biasa. Itu membuat mereka merasa heran dan tidak bisa berkata-kata, seolah-olah mereka hanya bisa merasakan kekaguman yang besar. Setelah mengambil 1 langkah ke depan, King Sui langsung meningkatkan kultivasinya ke puncaknya, menyerang dengan telapak tangan kanannya dan menyerang lengan kelima tua penjara langit. Duar, lengannya benar-benar menghilang meninggalkan kabut darah di udara. Dengan geraman tertahan, tetua kelima penjara langit menyemburkan darah segar dan jatuh ke kerumunan di belakangnya sebelum ditangkap oleh beberapa pria tua lainnya. Semua orang heran dan mayoritas orang ternganga karena terkejut. Saat itu juga, pikiran mereka benar-benar kosong. Mereka tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Seolah-olah waktu telah benar-benar terhenti, dan begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum yang jatuh. King Sui adalah satu-satunya yang berdiri di sana, tidak merasakan apa-apa. Dia hanya merasa bahwa melawan seseorang seperti ini, dengan kekuatan sekitar 150 bintang, dia hampir bisa membunuhnya seketika. Selain itu, dia tahu betapa kuatnya 9 langkah istana. 9 langkah istana ditarik hampir sempurna dalam serangan sebelumnya. Ketika dia melakukan 9 langkah istana, semua yang ada di sekitarnya akan berada di dalam 9 istana. Dia bahkan bisa memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahannya.
Bahkan orang yang berada di alam kultivasi yang sama dengan King Sui tidak akan bisa memegang lilin melawannya. Ini adalah seberapa kuat 9 langkah istana. Setelah keheningan yang sangat lama, seolah-olah ada ledakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang bisa tahu dari tatapan heran semua orang bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Mereka kemudian melihat ke arah pemuda itu dan orang-orang dari Sekte Penjara Langit. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan mereka tercengang. Dengan mata tertutup, ketika Mu Qing mendengar suara kontak, dia sangat gugup hingga dia mulai gemetar. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah keheningan. Keheningan itulah yang menyebabkan dia memutuskan untuk membuka matanya, khawatir tentang apa yang akan dilihatnya. Ketika dia membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya, dia mengira matanya sedang mempermainkannya. Setelah memverifikasi bahwa itu nyata, dia merasa menyesal telah menutup matanya dan melewatkan melihat bagaimana King Sui telah menangani tetua kelima penjara langit seperti pukulan berat. Dong Yan dan Sun Yan juga linglung. Mereka juga tidak mengharapkan hasil ini. Saat ini, mereka merasa terkejut, sangat gembira, dan kegelisahan yang tak terlukiskan. Tetua kelima penjara langit bangkit, memandang King Sui dengan sangat tidak percaya dan ngeri, kesombongan sebelumnya hilang. Dia tidak bisa mengatakan apapun. Ketika beberapa pria tua di sekitarnya membantunya menerapkan obat, mereka sesekali melirik pria muda itu dengan ngeri. Setelah melumpuhkan tetua kelima penjara langit dalam satu gerakan, bahkan jika dia terlalu ceroboh dan tidak menunjukkan kehebatannya sebelumnya, untuk dapat menghancurkan lengannya sepenuhnya membutuhkan kekuatan yang besar. Gunakan formasi untuk membunuhnya. Bunuh dia. Tiba-tiba, Old Fifth penjara langit berteriak. Wajahnya pucat saat dia melihat King Sui dengan ngeri. Pembentukan. Maksudmu formasi di belakangmu. Bisakah sampah itu disebut formasi? King Sui memandang mereka dengan jijik sebelum mengeluarkan bendera kecil. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu formasi yang sebenarnya. King Sui berbicara saat dia dengan santai membuang bendera. Lawan mulai bergerak dan mengelilingi King Sui. Namun, King Sui membuang bendera kecil di tangannya perlahan saat dia dengan mudah menghindari serangan mereka. Setelah berlatih menciptakan formasi dualitas Minutes di alam Valet Jade Immortal beberapa kali, dia dapat membuatnya kembali dengan sangat cepat. Ketika bendera kecil terakhir mendarat, formasi diaktifkan. Ini adalah halaman depan Muklan dan ruangnya sangat luas. Selain itu, formasi dualitas Minutes yang telah disiapkan King Sui sangat kecil. Lagi pula, tidak banyak lawan dan mereka semua berkumpul bersama. Oleh karena itu, dia bisa dengan cepat menggunakan formasi untuk mengikat lawannya. King Sui kebetulan berdiri di luar formasi, menyebabkan semua orang tercengang. Baru sekarang mereka dapat melihat formasi, karena dari luar mereka tidak dapat benar-benar memahami formasi sebelumnya. Sekarang, mereka dapat melihat bahwa orang-orang dari Sekte Penjara Langit berada dalam kekacauan besar, merasa ngeri karena mereka terus-menerus terluka. Meskipun tingkat keparahan luka bervariasi, beberapa di antaranya sangat berat sehingga 3 orang bahkan meninggal. Dari luar formasi, semua ini tampak terlihat sangat lucu, tetapi sekarang, tidak ada yang merasa terhibur. Mereka hanya merasa ngeri. Pada saat ini, King Sui tampak sangat aneh bagi semua orang yang hadir, termasuk Dong Yan, Sun Yan, dan Mu Qing. Dia benar-benar berhak untuk mengatakan bahwa formasi yang dibentuk oleh penghancur bunga adalah hal yang buruk. Dengan sekejap, King Sui memasuki formasi, bergerak dengan sangat mudah seperti ikan di air saat dia menggunakan duality steps. Ketika Mu Qing melihat ini, dia sangat tercengang. Saat itulah dia menyadari bahwa King Sui menggunakan formasi dualitas Minutes yang telah dia ajarkan sebelumnya. Mu Qing tercengang. Dia juga telah mempelajari langkah dualitas baru-baru ini, serta formasi terkecil dualitas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa formasi itu akan memiliki kekuatan membunuh yang begitu hebat. Dan bendera-bendera itu, dia sepertinya telah memberitahunya tentang mereka sebelumnya.
Mu Qing dengan serius melihat setiap tindakan King Sui dan mencatat posisi yang telah ditempatkan King Sui. Dia mungkin satu-satunya yang bisa memahami formasi ini. Sekarang dia telah menyaksikannya sendiri, dia memiliki perasaan seolah-olah itu terukir dalam padanya. Dalam waktu singkat ini, dia telah belajar terlalu banyak hal. Hatinya dalam kekacauan yang lebih besar sekarang. Dia ingat saat mereka berpisah di pegunungan penetrasi langit. Neneknya pernah berkata bahwa dia mungkin akan melambung dan segera mencapai sukses besar. Dia benar-benar telah mencapai sukses besar. Dia merasa sangat bahagia dari lubuk hatinya. Ketenangan sebelumnya pasti karena dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Dia mungkin memilih untuk tidak membicarakannya karena dia takut dia akan khawatir. Setelah memasuki formasi, King Sui melesat, melukai orang-orang dari Sekte Penjara Langit. Kemanapun dia lewat, orang akan pingsan dalam sekejap. King Sui mengambil kesempatan ini untuk mengambil benderanya. Formasinya tersebar. King Sui tidak membunuh semua orang itu, tetapi mereka secara praktis lumpuh dan hanya bisa hidup sebagai orang biasa di masa depan. Namun, apakah mereka dapat menerima kehidupan seperti ini adalah masalah lain. Semuanya kembali seperti semula. Bagi orang-orang di luar formasi, tidak ada perubahan apapun, dan satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak adanya bendera kecil itu. Namun, bagi orang-orang dari Sekte Penjara Langit, telah terjadi perubahan yang luar biasa. Formasi, tidak disangka pemuda ini juga tahu tentang formasi. Selain itu, tampaknya formasi yang dia tahu bahkan lebih kuat dari formasi Sekte Penjara Langit. Alasan aku tidak membunuh kalian adalah agar kalian bisa membawa kembali pesan ke Sekte Penjara Langit. Formasi tidak terkalahkan. Begitu lawan dapat menemukan trik di balik formasi, itu akan menjadi seperti selembar kertas, rusak hanya dengan satu tusukan. Saya tidak tahu apakah Sekte Penjara Langit masih bisa begitu sombong tanpa formasi Anda. King Sui berkata saat dia sekarang melihat kelima tua penjara langit yang menyusut itu. Orang-orang dari Sekte Penjara Langit pergi. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun. Orang-orang ini semua lumpuh dan mereka bukan ancaman lagi. Selain itu, mereka masih harus berurusan dengan ahli lain dari Sekte Penjara Langit. King Sui tidak berencana untuk memusnahkan mereka karena tidak perlu melakukan itu. Orang-orang dari Sekte Penjara Langit pergi dan bahkan mayat orang-orang yang meninggal dibawa pergi. Orang-orang yang tetap tinggal semuanya sangat bahagia dan beberapa dari mereka bahkan melihat harapan. Mereka melihat harapan untuk Muklan, dengan Mu Qing sebagai kunci utama. Ketangguhan Sekte Penjara Langit berasal dari teknik saber penjara langit, formasi mereka, dan sejenisnya. Tanpa keunggulan ini, kekuatan Sekte Penjara Langit akan melemah oleh banyak hal. Saat ini, pemuda ini memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Sekte Penjara Langit dari salah satu kelebihan mereka. Jika dia bersedia membantu klanmu, maka klanmu tidak perlu takut pada siapapun di masa depan. Semua orang juga ingin tahu apa ranah kultivasi King Sui. Untuk dapat melumpuhkan kelima tua penjara langit dalam satu gerakan, berapa banyak orang di Mu Clan yang benar-benar bisa melakukan prestasi ini? King Sui berbalik. Mu Fengyang dan beberapa orang tua, Mu Qian dan yang lainnya, Dong Yan, Sun Yan, Mu Qing dan saudara-saudaranya. Mereka semua melihatnya dari jarak dekat. Ada senyum puas di wajah Mu Fengyang. Meskipun mereka heran, mereka semua sangat bahagia, terutama saat mereka melihat Mu Qing. Mereka semua punya pemikiran sendiri. Mereka telah melihat dengan jelas tindakan antara Mu Qing dan King Sui sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar alasan Mu Qian mencoba melindungi King Sui adalah karena dia adalah pria yang disukai putrinya. Sekarang, dia menyadari bahwa hanya pemuda seperti inilah yang bisa menjadi tandingan putrinya dan bisa membuat putrinya jatuh hati padanya. Tuan tua, paman, akulah penyebab masalah ini. Aku akan menyelesaikan ini sebelum aku pergi. King Sui tersenyum dan berkata kepada orang-orang dari Mu Clan. King Sui, apa yang kamu katakan? Meskipun Mu Clan kita mungkin tidak sekuat itu, selama kita ada,
kita tidak bisa membiarkan teman kita menderita ketidakadilan, ucap Mu Fengyang dengan serius sambil melihat ke arah King Sui. King Sui menatap pria tua ini. Dia harus menjadi pilar utama untuk cabang Mu Clan ini, dia adalah kakek Mu King. Dia memiliki kekuatan yang sedikit lebih dari 300 bintang. Dalam klan seperti ini, seseorang dengan kemampuannya sudah dianggap maksimal, kaisar bela diri awal. King Sui. Mu King memanggil King Sui. King Sui memandang ke arahnya dan memperhatikan bahwa ada kegembiraan di sepasang mata yang cemas dan indah itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, ayo masuk, ayo masuk. Hari ini adalah hari yang baik. Mu Fengyang berkata dengan senang hati. Kelompok itu menuju aula tetapi banyak dari mereka pergi secara otomatis. Banyak dari mereka yang tidak terlalu penting untuk hadir di acara seperti ini. Selain itu, ini adalah cabang yang dipimpin Mu Qian. Atau lebih tepatnya, itu adalah cabang utama. Ini adalah cabang Mu Fengyang, tetapi Mu Fengyang memiliki cukup banyak anak. Ayah Mu Qian telah meninggal lebih awal, tetapi Mu Qian telah membuktikan dirinya dengan baik. Meskipun tidak banyak orang di sini sekarang, kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Kakak-kakaknya juga cukup kuat dan karenanya ini dianggap sebagai cabang utama. Sayang sekali Mu King adalah seorang wanita, jika tidak, itu akan menjadi lebih hidup. Hanya ada sedikit lebih dari 10 orang yang berkumpul di ruangan tersebut. 4 orang tua, Mu Qian, Mu King, King Sui, Dong Yan, Sun Yan, dan kakak laki-laki Mu King, Mu Ying. Kekuatan Mu Qian mendekati 100 bintang dan itulah alasan mengapa King Sui memperhatikannya. Setelah mengetahui seberapa kuat Mu Fengyang dan beberapa pria tua di sebelahnya, dia tahu bahwa Mu Ying, dengan kekuatan sekitar 100 bintang, juga sangat kuat di Mu Clan. Alasan mereka berkumpul terutama untuk membahas masalah sekte penjara langit. Tentu saja, mereka juga akan berbicara tentang King Sui. Orang-orang tua ini semua sangat lihai dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada King Sui yang sulit dia jawab. Mereka tahu bahwa jika King Sui ingin mengatakan hal-hal tertentu, mereka tidak perlu bertanya. Dengan cara yang sama, jika dia tidak ingin berbagi, dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia diminta. Mungkin itu karena suasana hati semua orang baik sehingga mereka akhirnya bisa mengobrol menyenangkan. Mu King telah duduk tepat di sebelah King Sui. Ketika mereka semua mengambil tempat duduk, semua orang memiliki pemahaman bersama untuk membiarkan King Sui dan Mu King duduk bersebelahan. King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Untuk bisa duduk di samping seorang wanita cantik dan wanita cantik yang tak tertandingi pada saat itu, King Sui merasa itu sangat aneh. Ketika dia sangat lemah, sangat sulit untuk merayu bahkan seorang wanita lajang. Itu seperti bagaimana dia menghadapi rintangan besar kembali dengan si King Suang di masa lalu. Klan Situ sendiri adalah penghalang besar baginya saat itu. Tanpa kekuatan, itu hanya keinginan liar baginya untuk dapat tinggal bersamanya sampai mereka menjadi tua. Kekuatannya bagus. Kultivasi yang kuat tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga dapat memperkuat jiwa dan kepercayaan diri seseorang. Bahkan pesona seseorang akan meningkat juga. Sekarang, King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Ketika dia melihat Mu King, perasaannya terhadapnya masih sama. Namun, dia merasa bahwa hubungan mereka sekarang lebih ramah, sangat kontras dengan perasaannya yang tidak mungkin tercapai ketika mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia seperti bintang di langit. Karena tidak ada orang luar di sini, King Sui memikirkannya sebelum bertanya kepada Mu Fengyang, "Tuan tua, apa yang menentukan jika Anda seorang kaisar bela diri tingkat 1? Mu Fengyang tertegun beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, "Selama kamu bisa mencapai kekuatan 100 bintang hanya dengan kekuatan fisik dan teknik bela dirimu, kamu dapat dianggap sebagai kaisar bela diri tingkat 1. Setiap kali Anda naik 1 tingkat, Anda akan mendapatkan kekuatan 1000 bintang. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kasus untuk 5 kelas pertama. Seorang kaisar bela diri tingkat 5 memiliki kekuatan 5000 bintang.
Saya tidak tahu tentang nilai setelah itu, ucap Mu Fengyang tersenyum. Untuk 5 tingkat pertama di alam kaisar bela diri, setiap tingkat tambahan memberikan perbedaan 1000 bintang. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, nilai tidak lagi berarti apa-apa, kekuatan lebih ditentukan oleh kemampuan seseorang. Nilai hanyalah gelar kosong, kekuatan dalam hal bintang adalah metode yang lebih dapat diandalkan untuk menilai kekuatan seseorang. Kekuatan fisik King Sui berada di 40 bintang dan dengan peningkatan dari Diamond Key dan Diamond Protection, itu akan menjadi 80 bintang. Jika dia menambahkan teknik bela dirinya yang lain, dia akan melampaui 100 bintang. Ini bahkan sebelum dia mengandalkan item eksternal apapun. Setelah mendengar ini, King Sui mendapat ide. Dia dan laba-laba setan berkepala 5 adalah kaisar bela diri tingkat 1, sementara Raja Monyet Ganas bersenjata panjang itu mungkin adalah kaisar bela diri tingkat 1 yang memiliki kekuatan sekitar 1000 bintang. Saat ini, dia tidak akan memiliki masalah untuk mengalahkannya dengan melemahkannya dan dengan 9 langkah istana. Meskipun pemahamannya tentang alam martial Emperor hanya sampai sekitar 5000 bintang, dia merasa banyak hal yang jauh lebih jelas, setidaknya untuk saat ini. Tuan tua, seberapa kuat orang terkuat di Sekte Penjara Langit? Apakah kamu punya ide? King Sui bertanya pada Mu Fengyang. Dia sangat prihatin tentang ini. Saat ini, dia tidak yakin seberapa kuat para ahli di sekte dan klan di kota ini. Namun, setelah melihat kultivasi Mu Fengyang, dia menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa mereka seharusnya tidak terlalu kuat, terutama karena Sekte Penjara Langit sangat mengandalkan formasi untuk menjadi kuat. Sekte Penjara Langit bergantung terutama pada formasi. Namun, para ahli di Sekte Penjara Langit masih cukup kuat. 2 di antaranya memiliki kekuatan sekitar 1000 bintang. Mengenai apakah ada ahli tersembunyi lainnya, saya tidak begitu yakin. Namun, saya pikir seharusnya tidak ada. Jika tidak, mereka tidak akan menyerah pada klan kami. Mu Fengyang memikirkannya sebelum menjawab. Kekuatan sekitar 1000 bintang, ini adalah level yang dapat diterima King Sui. Formasi yang mereka andalkan seharusnya tidak banyak berguna melawannya. Meskipun dia belum berhasil dalam formasi 9 istana 8 trigram, itu cukup baginya untuk mengandalkan formasi 9 istana 8 trigram dan formasi dualitas minutes. Meskipun demikian, King Sui masih sedikit khawatir tentang formasi lawan. Meskipun semua formasi di dunia didasarkan pada 9 istana dan 8 trigram, ada juga banyak misteri di berbagai formasi. Bahkan ada formasi yang sangat ganas dan memanfaatkan beberapa item iblis. Dengan Sekte Penjara Langit memiliki warisan yang begitu lama, King Sui tidak percaya bahwa mereka tidak memiliki trik tersembunyi di lengan baju mereka. Intinya adalah apakah trik tersembunyi mereka cukup kuat. Ini juga yang dikhawatirkan King Sui. Sebelum Sekte Penjara Langit datang lagi, King Sui perlu mempelajari formasi dan 9 langkah istana dengan baik. Dengan itu, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Selama dia bisa melindungi dirinya sendiri, King Sui memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan formasi mereka. Jika mereka berani menggunakan beberapa formasi yang kuat dan ganas untuk mencoba dan membunuhnya, King Sui tidak akan keberatan membunuh orang tua itu. King Sui merasa bahwa dia masih bisa membunuh mereka yang memiliki kekuatan 1000 bintang. Orang macam apa itu Mu Fengyang? Tentu saja, dia tahu apa yang sedang dipikirkan King Sui dan dengan demikian dia tersenyum dan berkata, orang-orang dari Sekte Penjara Langit yang datang mungkin lebih kuat dari yang kita duga. Karena itu, kita harus siap sepenuhnya. Kali ini, kami akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Kata-kata ini sangat membebani. Semua orang terkejut karena Mu Fengyang mengatakan ini. Seberapa kuat pemuda ini? Namun, setelah mengingat bahwa dia memiliki perintah yang baik dari formasi aneh itu, mereka tidak lagi merasa heran. King Sui tahu bahwa lelaki tua ini pasti merasakan bahwa dia lebih kuat. Orang tua itu tidak dapat dengan jelas merasakan kultivasi King Sui, tetapi dia mungkin memiliki ide yang tidak jelas.
Itu karena King Sui dapat dengan mudah melumpuhkan tetua kelima penjara langit hanya dengan satu gerakan. Apalagi King Sui masih memiliki formasi. Terima kasih, Tuan Tua. King Sui mengucapkan terima kasih. Dia tidak ingin melibatkan Muklan dalam hal ini karena dia bisa menyerang dan mundur seperti yang dia inginkan. Selama dia baik-baik saja dan tidak melibatkan Muklan, mereka mungkin tidak akan berani melakukan apapun pada Muklan. Selain itu, King Sui ingin memperkuat kultivasi formasi Muking. Bahkan jika dia membasmi semua ahli kuat dari Sekte Penjara Langit, pasti ada orang yang berhasil lolos. Selain itu, dia tidak pernah berpikir untuk memusnahkan mereka semua. Namun, bahkan jika dia membiarkan beberapa dari mereka pergi, King Sui ingin memastikan bahwa mereka tidak memiliki cara untuk membalas. Hanya penguasaan formasi Muking dan 9 langkah istana yang penting, yang lainnya tidak penting. Pada saat King Sui dan Muking meninggalkan aula besar, hari sudah larut. Dong Yan dan Sun Yan sudah lama menghilang di suatu tempat karena mereka tidak ingin mengganggu King Sui dan Muking. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa hubungan King Sui dengan Muking belum mencapai titik itu. Mereka hanya bisa dianggap teman baik. King Sui, saya tiba-tiba merasa bahwa Anda semakin asing. Saat Muking berjalan, dia melihat ke arah King Sui dan tersenyum. Matanya yang cerah memancarkan udara yang mempesona. Bagaimana bisa? Saya masih orang yang sama dan selamanya akan begitu, jawab King Sui sambil tersenyum dan menatap Muking. Ketika dia melihat senyum King Sui, Muking merasa sedikit bingung, terutama ketika dia memikirkan apa yang terjadi pada hari itu. Pada saat itu, dia merasa sangat bingung. Dia tidak yakin tentang perasaannya terhadap King Sui. Awalnya, dia sudah sangat ingin tahu tentang King Sui. Namun, dia sekarang tampak seperti teka-teki yang tidak terpecahkan. Hal ini membuat keinginannya untuk mencoba dan memahaminya semakin kuat. Biarkan saya mengajari Anda tentang formasi, ucap King Sui setelah berpikir sebentar. Dia merasa sudah waktunya untuk memberitahu dia sedikit tentang formasi dan agar dia berhubungan dengan mereka. Ini karena dia mampu mempelajari formasi sekarang. Muking menatap kosong untuk beberapa saat sebelum dia tersenyum. Baik, aku sebenarnya semakin penasaran tentang formasi. Muking sebenarnya punya alasan sendiri untuk mengatakan ini. Setelah dia melihat kekuatan formasi, dia benar-benar berhenti meminta King Sui untuk mengajarinya. Di masa lalu, dia ingin mempelajari formasi dari King Sui untuk berurusan dengan Sekte Penjara Langit. Dia berasumsi bahwa keterampilan formasi King Sui sangat dangkal dan tidak penting baginya. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan pembentukan King Sui akan jauh lebih tangguh daripada Sekte Penjara Langit. Jadi, dia merasa bahwa dia terlalu kasar di masa lalu. Namun, sejak dia sekarang berinisiatif untuk mengajarkan formasi, dia sebenarnya merasa sangat bahagia. Itu bukan karena dia bisa belajar lebih banyak tentang formasi, tetapi itu karena King Sui bersedia mengajarinya. Bahkan wanita yang cerdas pun akan memiliki sisi sederhana dalam diri mereka. King Sui tidak pernah mengharapkan ini. Melihat Muking bahagia, mereka menuju ke rumahnya. King Sui, menurutmu apakah orang-orang dari Sekte Penjara Langit akan segera datang? Muking bertanya sambil berjalan. Dia sangat tenang saat menanyakan hal ini. Ketenangannya seharusnya disebabkan oleh perubahan mentalitasnya. Mereka akan segera hadir. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mencoba untuk bergegas secepat mungkin, ucap King Sui setelah dia berpikir sebentar. Muking merasa sedikit khawatir. Ketika mereka berdua berjalan ke Manor, King Sui berhenti dan memanggil Muking, ini masih pagi, kita akan melakukannya di sini. King Sui pertama kali membuat Muking menggambar 9 istana 8 trigram sederhana. Kemudian dia membuatnya menggambar posisi formasi terkecil dualitas dan posisi pendukungnya secara berurutan. Muking telah membangun fondasi yang kokoh selama hari-hari ini. Dia cukup cepat dan gigih. Dia akan terus memperbaiki kesalahannya sendiri dan mengidentifikasi poin-poin penting. King Sui merasa bahwa Muking memiliki harta tetapi dia tidak tahu apa itu.
Namun, dia memperkirakan bahwa itu bahkan lebih berharga daripada pil konsentrasi roh. Dia merasa bahwa hartanya bahkan dapat digunakan bersama dengan pil konsentrasi roh. Hampir semua orang yang bisa mencapai level seperti itu pada usia seperti itu memiliki harta karun pada mereka. Bahkan jika mereka tidak memiliki harta, barang mereka juga tidak akan terlalu buruk. Meski bentukan di permukaan tampak sederhana, namun cara kerja internalnya penuh dengan variabel. Hal semacam ini membutuhkan waktu lama untuk diteliti. King Sui hanya memahami satu jalur dalam seni formasi. Ini akan membutuhkan jumlah waktu yang mengejutkan untuk benar-benar meneliti formasi. Ini serupa dengan asas bahwa adalah mungkin untuk memahami dan menerapkan beberapa asas tetapi tidak mengetahui dari mana asalnya. Tanpa disadari, hari sudah siang. Banyak orang dari Dong Clan datang. Kali ini, mereka berencana untuk berdiri bersama dengan klan Mu dan melawan sekte penjara langit. Orang yang memimpin klan Dong adalah kakek Dong Yan. King Sui tahu tentang kemampuan lelaki tua ini. Dia berada di level 80 bintang. Tampaknya klan Dong agak lebih rendah dari klan Mu. Meskipun demikian, King Sui merasa bahagia. Dengan tingkat kemampuan seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk membuat keputusan seperti itu. Tidak penting jika mereka mengambil tindakan karena Dong Yan mengumpulkan mereka atau mereka mengajukan diri. Orang yang paling penting adalah Dong Yan. Sudah cukup hanya memilikinya. Meskipun Dong Clan datang, mereka tidak akan banyak membantu dalam kasus ini. Namun, ada kekuatan dalam jumlah. Setidaknya, memiliki lebih banyak orang akan memperkuat keberanian mereka dan suasananya tidak akan mengkhawatirkan seperti sebelumnya. Sore hari, King Sui masih terus berlatih formasi dengan Mu King. Ketika dia punya waktu luang, King Sui mulai menggunakan bendera formasi kecil itu untuk meletakkan formasi di halaman Mu Clan. Dia pada dasarnya telah mengepung seluruh Mu Clan dengan formasi. Selain itu, ia mengumpulkan banyak bendera di alam valet jade immortal. King Sui menggunakan formasi dualitas minutes untuk memotong interior dan eksterior Mu Clan. Dia juga telah mengeluarkan formasi kecil 5 elemen untuk diteliti oleh beberapa orang tua. Selama periode ini, Dong Yan dan Sun Yan telah belajar banyak. Mereka mampu mengumpulkan dan mengkoordinasikan formasi. Orang-orang yang menemani Mu King ketika dia menuju ke pegunungan penetrasi langit sekarang berada pada momen penting dengan latihan formasi kecil 5 elemen. Master formasi dari formasi kecil 5 elemen telah bekerja sama dengan 20 lelaki tua yang telah bersama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah mencapai prestasi mereka saat ini. Pada saat yang sama, mereka berlatih berjalan berkeliling dalam formasi dualitas minutes. King Sui menyuruh mereka mempraktikkan ini sebagai tindakan pencegahan. Waktu perlahan berlalu, King Sui memperhatikan bahwa formasi dualitas minutes telah diletakkan di mana-mana. Dia juga melihat tokoh-tokoh kunci klan Mu belajar bagaimana bekerja sama saat menggunakan langkah dualitas dan formasi kecil 5 elemen. Jika setiap orang dapat bekerja sama saat waktunya tiba, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Untuk menghubungkan orang-orang ini bersama-sama, setiap kelompok akan memiliki 2 hingga 3 ahli yang bertanggung jawab. Selain itu, ketika semua orang bersama, mereka akan bisa menjaga satu sama lain. Sejak mereka mengetahui tentang kekuatan King Sui, orang-orang yang mempelajari formasi melakukan upaya terbaik mereka. Bahkan orang-orang yang mencoba menindas King Sui melupakan motif mereka. Saat itu, mereka mengira King Sui adalah seorang idiot. Karena itu, mereka berharap Tuan Muda Yin akan membunuhnya. Namun, sekarang mereka tahu bahwa King Sui adalah surga yang menentang kejeniusan. Di seluruh dunia 9 benua, hanya ada beberapa karakter tingkat iblis ini. Jika mereka tahu tentang bakatnya lebih awal, mereka tidak perlu memikirkan ini secara membabi buta. Dalam retrospeksi, itu konyol bagi mereka untuk berkomplot melawan King Sui. Ketika manusia putus asa, potensi mereka menjadi tidak terbatas.
Situasi Muklan saat ini bisa dianggap sangat berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, akarnya bisa robek. Tidak ada yang ingin klan mereka jatuh. Pada saat ini, klan Mu sangat mudah disatukan. Dengan demikian, kecepatan peningkatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya dengan banyak kali lipat. Mungkin tidak terkecuali. Awalnya, bakatnya cukup bagus. Sekarang, dengan dasar yang baik dan usahanya, dialah yang belajar paling cepat. Langit perlahan berubah gelap tetapi orang-orang dari Sekte Penjara Langit belum muncul. Ini normal. Wu Tua dan kelompoknya mungkin bahkan belum mencapai Sekte Penjara Langit. Jadi, kemungkinan besar mereka akan tiba 2 hari kemudian. Mereka masih bisa menikmati 2 hari kedamaian lagi. Di tempat lain, di sebuah rumah megah dan megah di ibu kota negara, ada seorang pemuda yang tangannya dibalut perban. Ada juga pria yang sangat kokoh di masa jayanya, tingginya sekitar 2 meter. Berhenti memikirkan balas dendam, terlepas dari apakah Muklan bisa selamat dari cobaan ini, berhentilah memikirkan balas dendam, ucap pria itu menghela nafas dan berkata kepada pemuda di tempat tidur. Saya berharap Sekte Penjara Langit akan melenyapkan mereka semua, terutama orang itu. Pria itu menghela nafas dan meninggalkan ruangan. Awalnya, dia ingin pergi ke Muklan dan berdebat dengan mereka karena luka putranya. Lagi pula, putranya lumpuh, bagaimana dia bisa dianggap sebagai ayahnya kalau tidak bisa membalaskan? Dia bahkan berencana membuat keributan besar di Muklan. Namun, pengaruhnya tidak lagi dibutuhkan. Jika klanmu dihancurkan oleh Sekte Penjara Langit, mereka secara alami tidak perlu melakukan apapun. Paling banter, mereka hanya akan menimbulkan masalah saat mereka jatuh. Di sisi lain, jika Muklan berhasil, maka tidak perlu mengirim diri mereka sendiri untuk mati. Namun, melihat putranya dalam keadaan ini, dia merasa sangat kesal sebagai ayahnya. Klan Yin adalah klan istimewa di sekitar bagian-bagian ini, tetapi mereka sekarang dipaksa untuk mentolerir ini dan beralih ke King Sui. Itu adalah malam ketika King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dan menuju ke pohon buah roh giok. Sudah waktunya untuk matang. Itu sudah matang. Aroma buah roh giok putih salju dipenuhi dengan spiritualitas yang bisa tercium dari jauh. Ada total 100 buah. King Sui masih tidak terlalu yakin tentang efek dari buah roh giok. Dia kemudian mengambil semua buah roh giok. Setelah ragu-ragu sebentar, King Sui memilih satu dan memakannya. Rasanya sangat harum dan sedikit manis. Bagian terpenting adalah rasanya yang menyegarkan. Setelah dia memakannya, seluruh tubuhnya terasa bersih dan rasanya sangat enak. Namun, setelah beberapa saat, King Sui menyadari bahwa tidak ada efek. Kemampuannya tidak berubah. Namun, dia bisa merasakan bahwa sumsumnya telah sedikit berubah. Transformasi sumsum. King Sui tidak menyerah dan makan satu sama lain. Kali ini, King Sui tercengang. Dia memperoleh kemampuan setengah bintang. Transformasi sumsum seseorang benar-benar dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Memikirkan Raja Singa Salju yang melindungi buah roh giok, King Sui memanggil binatang iblisnya. Dia ingin melihat efek apa yang dimiliki buah roh giok ini terhadap mereka. Setiap binatang iblis memakan 2 buah. Setelah itu, dia diam-diam menunggu dan menyaksikan binatang iblis di sekitarnya. Pada titik ini, dia hanya tahu bahwa buah roh giok dapat meningkatkan sumsum. Setelah mereka memakannya, King Sui tercengang. Ada beberapa perubahan tetapi semuanya hanya sebentar. Binatang iblis serangga es dan kemampuan iblis sabel beracun tampaknya meningkat secara signifikan. King Sui masih belum menyerah dan memberi makan masing-masing binatang iblis 5 buah roh giok. Jika masih tidak ada efek yang jelas, maka King Sui bersiap untuk memakan semua buahnya sendiri. Setidaknya, kemampuannya akan meningkat. Kali ini, ada beberapa efek yang jelas terlihat. Ada perubahan yang jelas pada sumsum mereka. Tingkat kemampuan yang diperoleh juga sangat terlihat dan kemampuan mereka meningkat hampir 10%. Laba-laba setan berkepala 5 memiliki kemampuan 400 bintang. Kali ini,
Kemampuannya benar-benar meningkat sebanyak 40 bintang. Buah roh giok ini benar-benar mampu meningkatkan kemampuan kaisar bela diri sebanyak ini. Sepertinya tidak ada batasan budidaya. Sayang sekali itu hanya meningkatkan kemampuan konsumen sebesar 10%. Namun, mengapa Raja Singa Salju mempertahankannya sampai akhir jika itu sesederhana itu? Jelas tidak hanya untuk peningkatan 10% dalam kemampuan ini. Peningkatan 10% ini jelas hanya sebagai efek tambahan. Setelah laba-laba setan berkepala 5 mereda, ia tidak mengalami perubahan lagi. Serangga es dan iblis sabel beracun juga memperoleh peningkatan kemampuan 10% sebelum berhenti. Akhirnya, King Sui mengarahkan pandangannya pada Raja Iblis Babi Ngepet dan Burung Api. Saat ini, King Sui bingung. Lupakan binatang iblis lain yang tidak mengalami perubahan apapun, laba-laba setan berkepala 5 adalah binatang yang sangat tangguh. Meskipun peningkatan kekuatannya cukup signifikan, masih terasa seperti hampir tidak mencapai itu. Tiba-tiba, King Sui teringat Raja Singa Salju, binatang iblis yang sudah memiliki kekuatan seorang Saint Martial puncak. Mungkinkah itu ingin menerobos kaisar bela diri menggunakan buah roh giok? King Sui bingung. Dia sendiri sudah makan beberapa dari mereka. Dia merasa bahwa meskipun itu cukup layak dalam hal meningkatkan kekuatan, efeknya secara bertahap akan turun tergantung pada jumlah yang dia konsumsi. Dia memperkirakan itu akan kehilangan efek setelah dia memakan 10 dari mereka. Namun dapat membantu merubah fisik dan tulang tubuh, hanya saja efeknya akan semakin berkurang secara progresif. Peningkatan kekuatan 10% sudah cukup baik. Kekuatan yang dinyatakan di sini berbicara tentang kekuatan yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Itu termasuk kekuatan dan teknik mentah. Dalam sekali jalan, kekuatan mentah King Sui benar-benar meningkat 20 bintang dan mencapai total 60 bintang. Bagi King Sui, 20 bintang masih benar-benar menantang surga, itu sudah sepadan. Mungkinkah ini adalah buah roh untuk membangkitkan keterampilan bawaan dan pembuluh darah? Untuk berpikir bahwa barang bagus seperti itu akan disita oleh binatang iblis bela diri puncak. King Sui ingat pil binatangnya. Mungkinkah efek buah roh giok mirip dengan pil binatang? Hanya saja itu lebih cocok untuk binatang iblis dan prajurit yang kuat, tapi kemudian, mengapa itu tidak berpengaruh pada laba-laba setan berkepala 5? Dan sepertinya tidak ada gunanya dengan binatang iblis lainnya juga. Apakah itu ada hubungannya dengan spesies mereka? Raja Iblis Babi Ngepet berevolusi dari Diamond Demonic Boar. Itu sudah membangkitkan keterampilan bawaan dan pembuluh darahnya. Mungkinkah itu masih bisa membangunkannya untuk kedua dan ketiga kalinya? Tiba-tiba, burung api mengeluarkan kicauan yang memekakkan telinga. Api hitam legam menyebar ke seluruh tubuhnya. King Sui menatap burung api yang tumbuh lebih kuat di udara. Dia merasa bersemangat di dalam hatinya, sepertinya garis keturunannya telah terbangun dengan jumlah yang signifikan. Bahkan jika burung api memiliki garis keturunan dari Phoenix legendaris, masih ada jalan panjang sebelum benar-benar membangunkannya. Dia ingat formulir rock, kemampuan Golden Winged Rock sangat kuat. Hanya dari Heart of Rock dan Rock Spreading Wings yang paling awal, dia sudah bisa mengatakan bahwa itu lebih kuat daripada spider setan berkepala 5, sementara bentuk naga dan Phoenix berada di atas bentuk rock. Sejak zaman kuno, Phoenix dan naga mewakili kedamaian. Naga adalah raja dari semua binatang, sedangkan Phoenix adalah raja dari binatang terbang. Rock legendaris sebenarnya juga keturunan burung Phoenix. Tubuh mereka akan mengandung sejumlah besar pembuluh darah Phoenix. Pada saat api hitam legam menyebar ke seluruh tubuh burung api, cahaya keemasan juga menyinari tubuh Raja Iblis Babi Ngepet. Ini menyebabkan King Sui merasa sedikit terkejut karena awalnya dia berpikir bahwa tidak akan ada lagi perubahan pada Raja Iblis Babi Ngepet. Raja Iblis Babi Ngepet telah berevolusi dari Diamond Demonic Boar sebagai hasil dari menyelesaikan keterampilan bawaan dan pembangkitan pembuluh darah. Mungkinkah itu akan melalui kebangkitan lagi? Sampai sejauh mana itu bisa berkembang? Tapi King Sui sangat bahagia. Tidak apa-apa selama bisa bangun.
Itu juga tidak peduli apa yang dia bangun. Bagaimanapun, setelah itu mengalami kebangkitan, itu akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Ini lebih kuat dari terobosan biasa. Dia berharap untuk melihat sejauh mana kekuatannya akan mencapai dalam beberapa saat. Kong Kong, Ming, King Sui tahu bahwa sepertinya ada semacam nada tegas yang menyerupai suara rintihan naga di dalam lolongan Raja Iblis Babi Ngepet. Suara itu sendiri terdengar sangat indah sampai-sampai bisa mengguncang seseorang sampai ke intinya. Suara kicauan burung api di sisi lain menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Suara itu terdengar sangat tajam sehingga terasa seperti akan menembus kubah biru surga. Itu terus berlangsung selama kira-kira sebatang dupa. Selama periode waktu ini, baik Raja Iblis Babi Ngepet dan burung api pulih kembali ke keadaan semula hampir pada waktu yang bersamaan. Tidak banyak perubahan pada penampilan salah satu binatang iblis, tetapi jika seseorang mengamati dengan seksama mereka akan melihat bahwa leher dari Raja Iblis Babi Ngepet telah menjadi lebih panjang dan tubuhnya lebih menyerupai logam daripada sebelumnya. Itu juga tampak terlihat sedikit bengkak. Warna burung api semakin gelap. Kali ini, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa burung api diwarnai merah. Dulu, warnanya merah tua tapi sekarang, berubah menjadi hitam pekat. Dilihat dari trennya, itu mungkin pada akhirnya akan berubah menjadi Black Phoenix berwarna hitam legam. King Sui melepaskan sense spiritualnya untuk menganalisis kekuatan dari Raja Iblis Babi Ngepet dan burung api. Awalnya, kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet sangat dekat untuk mencapai bintang, tetapi sekarang ia melompat langsung untuk mencapai total 3 bintang. Melihat leher yang sedikit diperpanjang, King Sui cukup bingung dengan keterampilan bawaan dan urat darah yang dimiliki oleh Raja Iblis Babi Ngepet. Mungkinkah itu naga? Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, King Sui merasa sangat sulit untuk dipercaya karena itu tidak mirip sedikit pun. Kekuatan mentah senilai 3 bintang, ketika di bawah pengaruh Diamond Sword Ki, Diamond Protection dan teknik pertempuran pasif lainnya, itu akan segera mencapai kekuatan senilai 6 bintang. Yang membuat King Sui kesal adalah kekuatan ofensif dan defensif dari Raja Iblis Babi Ngepet telah disinkronkan. Mereka berdua memiliki kekuatan mentah senilai 3 bintang. Dia tidak dapat memahaminya. Mungkinkah itu akan mencapai keadaan kekuatan yang seimbang setelah mencapai tingkat tertentu? King Sui melihat ke arah teknik pertempuran Raja Iblis Babi Ngepet hanya untuk tercengang. Diamond Ki, Diamond Protection dan Diamond Crossing Reverse semuanya hilang. Sebagai gantinya, ia mendapat teknik pertempuran baru, teknik pertempuran pasif. Dragon Elephant Force, teknik pertempuran pasif, secara permanen meningkatkan kekuatan mentah 3 kali lipat. Dalam hal ini, Raja Iblis Babi Ngepet akan mencapai kekuatan total 10 bintang. Selain itu, saat itu tidak menggunakan teknik pertempuran apapun. Kekuatan gajah naga, King Sui bingung untuk waktu yang lama. Dia sekali lagi melihat Raja Iblis Babi Ngepet saat ini dan menemukan bahwa itu benar-benar telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Lehernya menjadi sedikit lebih panjang. Jika seseorang mengamatinya dari jauh, itu akan jauh lebih jelas. Kekuatan gajah naga. Apakah kemampuan ini mencoba mengungkapkan sesuatu? Ini seperti ketika teknik pertarungan burung api menyebutkan kata Phoenix hitam. Tapi mungkinkah gajah naga adalah sejenis spesies? Setelah itu, King Sui terus melihat ke bawah. Kemampuan penghindaran berlian seketika ditingkatkan. Itu bisa langsung menyerbu dan membunuh musuh dalam jarak 500 meter. Namun, King Sui merasa bahwa kemampuan ini tidak signifikan ketika digunakan melawan Kaisar Bela Diri karena 500 meter sudah merupakan jarak yang dapat dilalui King Sui secara instan. Sekarang dia telah menyempurnakan 9 langkah istana, ini bahkan lebih tidak berharga. Tapi ketika digunakan melawan prajurit di bawah Kaisar Bela Diri, itu masih cukup gila. Diamond Sword Ki masih sama seperti sebelumnya, itu bisa mengunci target dan tidak bisa dihindari. Tapi lawan bisa mencoba memblokir atau melawannya. Di bawah status Diamond Sword Ki, serangan Diamond Ferocious Attack akan berlipat ganda.
Diamond Ferocious Attack awalnya bisa meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 1 kali lipat. Di bawah situasi ketika target juga ditandai oleh Diamond Sword Key, itu bisa segera ditingkatkan menjadi 4 kali kekuatan ofensif aslinya. Kecerobohan Gajah Mighty, serangan ofensif yang sama 2 kali lipat. Itu bisa menargetkan paling banyak 10 lawan. Ya, itu menjadi serangan kelompok. Jadi ini lebih seperti teknik yang digunakan untuk membuka jalur. Storm Gajah Perkasa, Great Perfection Stage, 10 kali kekuatan serangan mentah. King Sui tersenyum ketika dia selesai membaca semua teknik pertempuran dari Raja Iblis Babi Ngepet. Jika dia tidak menerobos dirinya sendiri, Raja Iblis Babi Ngepet saat ini kemungkinan besar akan menjadi pembangkit tenaga listrik terkuatnya. Lagi pula, Storm Gajah Perkasa bisa mencapai kekuatan ofensif 30 bintang. Tapi sekarang, karena kekuatan mentah Raja Iblis Babi Ngepet tidak cukup kuat, single kill terkuatnya saat ini telah menumpuk Diamond Ferocious Attack di atas Diamond Sword Key. Itu bisa mencapai total 36 bintang kekuatan ofensif sementara lawan hanya bisa mencoba untuk memblokir dan melawannya. Itu tidak bisa dihindari dan cukup kuat. Sayangnya, itu tidak bisa banyak berguna dalam keadaan saat ini. Tapi King Sui sudah puas dengan apa yang dia miliki. Ini adalah awal yang bagus. Raja Iblis Babi Ngepet telah membangkitkan Dragon Elephant Force-nya. Meskipun dalam pikirannya, King Sui menemukan bahwa kemampuan Raja Iblis Babi Ngepet benar-benar menantang surga. Berapa lama ini akan bertahan? Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi biasa sedangkan beberapa hanya bisa menutupi seluruh langit dengan satu tangan. Hal yang sama juga berlaku untuk Raja Iblis Babi Ngepet. Beberapa harus sangat kuat sedangkan beberapa hanya normal. King Sui memiliki perasaan bahwa Raja Iblis Babi Ngepet mungkin benar-benar mencapai kemampuan untuk melawan surga dan bumi. Dia berbalik dan melihat ke arah burung api yang masih terbang di langit. Dia melompat ke punggung burung api. Kekuatan mentah burung api, yang awalnya 1,5 bintang kini telah mencapai 4 bintang. Selama ini, King Sui selalu merasa bahwa kemampuan burung api tidak sekuat itu. Baru sekarang dia merasa bahwa burung api seharusnya menjadi sedikit lebih kuat. Dia dengan penuh semangat membaca teknik pertempuran burung api. Dark Phoenix of Nine Heavens, teknik pertempuran pasif. Konsumsi 0, secara permanen meningkatkan kekuatan mentah 4 kali lipat. Semua konsumsi teknik pertempuran akan dipotong menjadi 2. Berubah, itu juga berubah. Apakah buah roh giok benar-benar sekuat itu? Kemudian Raja Singa Salju sangat mungkin menerobos ke kelas Kaisar bela diri menggunakan buah roh giok. Sungguh sia-sia. King Sui menghela nafas. Penerbangan unggul, kemampuan terbang unik yang hanya diketahui oleh burung api. Daya tahan dan kecepatannya tak tertandingi. Itu adalah salah satu teknik teratas di antara semua binatang iblis tipe terbang. Mampu terbang dengan kecepatan tinggi dalam jangka waktu yang lama. Hell's Inferno, burung api melakukan serangan api yang tangguh. Api gelap bisa membakar segalanya. Itu berisi kemampuan destruktif yang menakutkan. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu teknik pertempuran yang kuat di Black Phoenix. Tarian Phoenix 9 Surga, saat burung api menggunakan tarian Phoenix 9 Surga, kerusakan serangan apinya akan berlipat ganda. Ini akan berlangsung selama 30 menit. Itu bisa digunakan 4 kali sehari. Selama waktu ini, kerusakan yang diterimanya akan dipotong menjadi 2. Berapa kali diizinkan untuk menggunakannya dalam sehari 2 kali lipat. Selain itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Ini sebenarnya tidak terlalu penting. King Sui mengalihkan pandangannya ke teknik pertempuran terakhir, Phoenix Paradise. Phoenix Paradise, pada saat burung api menerima kerusakan kritis, ada kemungkinan 30% itu akan melewati Firbat Rebirth. Begitu ia berhasil dalam kelahiran kembali, ia seolah-olah mengalami metamorfosis dan kekuatannya akan berlipat ganda. Di bawah keadaan Phoenix kegelapan dari 9 langit, burung api akan mencapai kekuatan 16 bintang sedangkan di bawah keadaan tarian Phoenix 9 surga, itu akan menjadi 32 bintang. Yang terpenting, saat ini,
King Sui masih memiliki barang yang sangat kuat, lampu pengumpulan roh. Lampu pengumpulan roh sekarang bisa menggandakan kerusakan yang ditangani oleh serangan api burung api, yang menjadi 64 bintang. Lampu pengumpulan roh yang perkasa, King Sui sekarang sangat bahagia. Sayangnya, perkembangan yang dibuat olehnya sampai sekarang sangat lambat. Namun, itu seharusnya tidak terlalu jauh dari naik kelas. Sudah lama sejak levelnya naik, King Sui melompat dari punggung burung api, merasa sangat puas. Pada titik krusial seperti itu, peningkatan kekuatan binatang iblis sangat penting. Meskipun efeknya tidak terlalu signifikan terhadap musuh yang tangguh, mayoritas prajurit di Sekte Penjara Langit kemungkinan besar adalah pejuang biasa. Berapa banyak martial emperor yang mungkin ada? Oleh karena itu, Raja Iblis Babi Ngepet, burung api dan binatang iblis lainnya masih sangat kuat. Kali ini, tidak ada yang terjadi pada binatang guntur. King Sui bertekad untuk melanjutkan dan memberinya makan 2 buah roh giok lagi. Dia memperhatikan bahwa segala sesuatunya masih sama kecuali dia bisa merasakan bahwa ki spiritual dalam binatang guntur terasa sangat kuat. Melihat tidak banyak buah roh giok yang tersisa, King Sui segera menyimpannya. Buah ini tampaknya memiliki efek yang sangat kuat pada orang dengan urat darah yang unik. Vena darah dari binatang guntur hanyalah binatang guntur. Mungkin pembuluh darah biasa tidak mengandung pembuluh darah spesies kuat, itulah mengapa tidak bisa dibangunkan. Saat King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal, dia segera berbaring di tempat tidurnya dan tidur. Di pagi hari, dia bangun tepat waktu dan setelah mandi sederhana dan cepat, dia keluar dari kamarnya. Saat dia melangkah keluar rumah, dia sudah bisa melihat Mu Qing mengatur beberapa batu di halaman. Formasi peletakan. Wanita ini benar-benar pekerja keras. Saat Mu Qing melihat King Sui keluar, dia dengan senang hati menyapanya. Kemungkinan besar tidak akan ada yang mengganggu mereka hari ini, sehingga mereka bisa menikmati hari yang damai. Bagaimana hasilnya? King Sui berjalan ke sisinya sambil tersenyum dan melihat batu-batu di tanah. Sudah selesai tapi tidak ada yang terjadi dengan formasi. Mu Qing memandang King Sui dengan tatapan pahit. Pindahkan posisi Gan secara horizontal sejauh 3 meter, posisi Gen naik setengah meter, mata formasi ke arah tenggara sejauh 1 meter. Pada saat Anda meletakkan batu untuk posisi penyangga, Anda perlu menggunakan gerakan tangan yang saya ceritakan. Lebih baik jika Anda bisa menemukan batu dengan ki spiritual, ucap King Sui tersenyum saat dia memberikan batu berwarna itu ke Mu Qing. Mu Qing dengan senang hati mengangguk. Setelah itu, dia mengatur ulang semuanya sekali lagi. Kemudian, dia meletakkan batu di tangannya ke dalam mata formasi. Seketika, ki spiritual melonjak dan formasi diaktifkan. Mu Qing berdiri di dalam formasi dengan penuh semangat. Ekspresi terkejut di wajahnya tak terlukiskan, namun tetap terlihat sangat cantik seperti biasanya. Ekspresi yang diberikan dari pupil matanya yang cerah dan indah menyerupai bintang-bintang di langit. Langkah dualitas, ingat latihan yang biasa, ucap King Sui menyerang Mu Qing dalam formasi. King Sui sepertinya telah melupakan perasaan canggung yang dia miliki di masa lalu, itu mungkin karena dia tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Mu Qing di sisi lain, tersipu. Sepertinya dia juga teringat saat itu. Dia menggigit bibirnya dan dengan cepat menghindarinya. Teknik yang dia lakukan adalah duality steps yang terampil. King Sui melihat ekspresi Mu Qing, terutama tindakannya dari sebelumnya ketika dia menggigit bibirnya dan memperlihatkan gigi putih saljunya, itu sangat indah. King Sui menggelengkan kepalanya dan sekali lagi menyerang Mu Qing. Selama seluruh proses, dia tidak berhenti menunjukkan kepadanya hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus tentang formasi dan menjelaskan kepadanya sekali lagi tentang gerbang ke-6 dan detail lainnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.